Halo guys, kembali lagi bersama Hai Movie. Gimana nih kabarnya? Saya doakan semoga para penikmat Hai Movie diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Oke, kali ini saya akan mereview film yang berjudul I'm a Legend. Diangkat dari novel dengan judul yang sama, I'm a Legend disutradarai oleh Francis Lawrence dan dibintangi oleh Will Smith. I'm a Legend mengambil latar waktu post-apokaliptik di mana manusia sudah mulai punah karena sebaran virus mengerikan yang menjadikan manusia seperti zombie. Dengan durasi 1 jam 41 menit, film ini mengambil genre science fiction horror. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan siaran wawancara oleh Dr. Ellis Crippen yang merupakan seorang dokter penemu vaksin virus kanker. Dalam wawancara tersebut, ia menjelaskan vaksin yang ia temukan memiliki konsep memberikan virus campak yang sudah direkayasa secara genetik agar dapat membantu penyembuhan penyakit kanker. Selain itu juga, Dr. Crippen mengklaim dirinya dan tim yang ia miliki telah menyembuhkan 10.009 pasien dari 10.009 percobaan klinis, yang artinya vaksin tersebut memiliki kemampuan penyembuhan kanker sebesar 100%. Scene berpindah pada 3 tahun kemudian. Upaya untuk merekayasa virus campak sebagai penyembuhan kanker menjadi mematikan karena telah menginfeksi 99% populasi di dunia, yang mengakibatkan kematian massal dan mengubah mereka yang tidak terbunuh menjadi zombie atau bisa disebut dark seeker yang sangat rentan terhadap cahaya matahari. Virus dark seeker menyebar begitu cepat karena ia bisa menyebar melalui sentuhan, bahkan melalui udara. Dr. Neville menjadi satu-satunya orang yang selamat dan kebal terhadap virus tersebut bersama anjingnya bernama Samantha yang kini sedang berburu rusa. Setelah hampir seharian mereka tak membuahkan hasil buruan, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Sesaat setelah mereka sampai di rumah, Dr. Neville dan Samantha makan. Dan tak lupa, Dr. Neville juga memandikan Samantha setelah seharian beraktivitas. Rupanya, Dr. Neville mengaktifkan alarm pada jam tangannya pada saat sebelum matahari terbenam. Sejenak, Dr. Neville bergegas menutup seluruh akses masuk rumahnya. Itu semua dilakukan karena dark seeker yang sensitif terhadap sinar matahari, sehingga pada saat malam, para dark seeker tersebut memenuhi kota New York dan mencari mangsa. Pagi pun tiba. Rupanya, selama ini Dr. Neville sedang melakukan penelitian terhadap virus yang terjangkit pada dark seeker. Itu semua ia lakukan di laboratorium yang berada di basement rumahnya. Sebelum melakukan uji coba kepada manusia, rupanya Dr. Neville melakukan uji coba penyembuhan kepada hewan percobaan yang terjangkit. Compounds 1, 3, 4, 6. Dan akhirnya Dr. Neville menemukan indikasi senyawa yang ampuh pada penyembuhan virus. Dengan demikian, ia berencana akan mencoba senyawa tersebut kepada manusia terjangkit virus dark seeker. Compound 6 appears to be showing decreased aggression response. GA series serum 391, compound 6. Next candidate for human trials. Scene pun berpindah. Kini, Dr. Neville akan beraktivitas keluar rumah. Diawali dengan pergi menuju tempat perbelanjaan kaset DVD. Selama ia hidup sendirian di kota ini, Dr. Neville memberi nama boneka manekin seperti Fred, Hank, Marge, dan mengajaknya bicara ketika bertemu. Walaupun Dr. Neville tahu kalau ia tidak akan mendapatkan respon dari boneka tersebut. Setelah itu, setiap harinya Dr. Neville juga mengunjungi pelabuhan South Street karena
ia telah mengirimkan siaran di seluruh frekuensi radio yang berbunyi Dr. Neville adalah seorang yang selamat di New York. Dan jika ada yang selamat di luar sana, Dr. Neville menjanjikan makanan, tempat bernaung, hingga perlindungan terhadap Darkseeker jika ia mau datang ke New York, karena Dr. Neville akan menantikan setiap harinya di pelabuhan ini tepat pada pertengahan hari. Scene berpindah. Kini Dr. Neville menemukan seekor rusa. Ia dan Samantha pun bergegas mengejar hewan buruannya. Tak ingin rusa itu lepas kembali, Samantha pun mengejar dengan antusias, hingga Dr. Neville pun kehilangan jejak. Seketika Samantha masuk ke dalam gedung yang kosong dan gelap, dan tiba-tiba rupanya gedung tersebut merupakan tempat persembunyian para Darkseeker. Untungnya, Dr. Neville dan Samantha berhasil keluar dari gedung tersebut, dan para Darkseeker yang terpancing keluar gedung pun mati seketika. Mengetahui para Darkseeker bersembunyi, Dr. Neville pun menaruh jebakan untuk menangkap Darkseeker hidup-hidup. Hal ini dikarenakan Dr. Neville akan menguji keberhasilan obat yang ia temukan. Kini Dr. Neville sedang melakukan percobaan obat yang ia ciptakan terhadap Darkseeker. Setelah obat tersebut disuntikkan, pernafasan, tekanan darah, hingga suhu organ berangsur menurun. Dan tiba-tiba Vaccine test. GA series serum 391, compound 6. May have something here. rupanya obat yang berhasil diuji sebelumnya tidak berhasil kepada Darkseeker. Hal tersebut membuat Dr. Neville kecewa. Namun, ia tak berhenti berharap dan melanjutkan penelitiannya. Scene berpindah flashback ke belakang, sesaat di mana virus Kripin mulai tersebar dan pemerintah mulai melakukan karantina militer di New York. Rupanya, pada saat itulah Dr. Neville berpisah dengan istri dan anaknya. Dr. Neville tetap stay di New York, yang merupakan titik awal penyebaran virus Kripin. Dan tempat ini merupakan situs penelitian Dr. Neville. Hal inilah menjadi alasan Dr. Neville tidak ikut mengungsi bersama keluarganya. Ia lebih memilih untuk tinggal di New York. Scene berpindah pada keesokan harinya. Dr. Neville kembali mengunjungi pelabuhan South Street yang sudah menjadi kegiatan setiap harinya. Setelah tak mendapatkan tanda-tanda kehidupan, Dr. Neville pun kembali pulang. Dan di pertengahan jalan, ia dikagetkan dengan adanya Fred, boneka yang ada di store DVD. Dr. Neville pun kebingungan dan bertanya-tanya mengapa Fred ada di sana. Dan Dr. Neville pun terkena jebakan dan tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, ia pun tersadarkan oleh alarm jam tangannya, yang artinya matahari mulai terbenam. Dr. Neville susah payah melepaskan jebakan tersebut hingga ia berhasil lepas. Namun, sayangnya pisau yang ia gunakan terjatuh dan tidak sengaja mengenai kaki Dr. Neville. Hal tersebut mengakibatkan Dr. Neville harus bersusah payah merangkak ke arah mobil. Dan tiba-tiba muncullah seorang Darkseeker dengan anjing-anjingnya yang terjangkit virus Kripin. Dan ketika cahaya matahari mulai hilang,
anjing-anjing Darkseeker langsung menyerang Dr. Neville dan Samantha. Walaupun Dr. Neville berhasil melumpuhkan anjing-anjing tersebut, namun sayangnya Samantha telah digigit oleh anjing Darkseeker. Dr. Neville pun segera membawa Samantha pulang. Ia menyuntikkan senyawa yang ia miliki dengan harapan memberhentikan penyebaran virus Skripin di dalam tubuh Samantha. Sayangnya hal tersebut tidak membuahkan hasil. Dr. Neville mengamati Samantha yang mulai terjangkit virus Skripin. Hingga akhirnya Dr. Neville pun membunuhnya. Keesokan harinya Dr. Neville menguburkan Samantha. Dengan kesedihan mendalam, kini Dr. Neville benar-benar sendirian yang bertahan di kota ini. Keadaan demikian mengakibatkan keadaan psikis Dr. Neville terganggu. Ia pun datang ke DVD store dan kembali mengajak bicara boneka manekin. Dengan raut wajah yang sedih, ia mengharapkan sapaannya dibalas oleh boneka manekin. Namun, tetap saja, itu hanyalah boneka yang tak akan pernah membalas sapaannya. Scene berpindah pada hari mulai malam. Rupanya, Dr. Neville ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melawan para Darkseeker. Dengan mobilnya, ia pun menabrak hingga berhasil membunuh beberapa Darkseeker. Namun, sayangnya, para Darkseeker yang menyerang Dr. Neville sangat banyak. Dan tak butuh waktu lama, para Darkseeker mampu menghentikan mobil dan membuat Dr. Neville nyaris tak sadarkan diri. Setelah itu, pemimpin Darkseeker yang sebelumnya menyerang Dr. Neville menghampirinya. Belum sempat Darkseeker menyerang Dr. Neville, tiba-tiba ada cahaya UV yang sangat terang. Hal tersebut mengakibatkan para Darkseeker berlarian menjauhi mobil Dr. Neville. Rupanya, Dr. Neville diselamatkan oleh seorang wanita dan anak laki-laki. Dengan keadaan setengah sadar, Dr. Neville memberi alamat rumahnya agar mereka semua dapat berlindung hingga fajar tiba. Scene berpindah kepada Dr. Neville yang telah siuman sejak kejadian semalam. Rupanya, semalam ia ditoleng oleh Anna dan Ethan. Dr. Neville masih mencerna apa yang telah terjadi. Anna menceritakan bahwa ia mendengar pesan dari radio yang Dr. Neville siarkan. Itulah yang menjadi alasan mengapa ia bisa tiba di sini. Anna pun menjelaskan bahwasanya ia akan pergi ke Vermont, tempat di mana para koloni yang selamat berkumpul. Terdapat perselisihan pendapat di antara mereka. Dr. Neville menegaskan bahwa tak ada lagi manusia yang selamat dari wabah ini, apalagi hingga membuat koloni. Dr. Neville yang emosinya belum stabil pun membuat keadaan semakin kacau. Setelah menenangkan dirinya, Dr. Neville pun berusaha mencairkan suasana kembali. Ia mulai berkenalan. Anna pun mengajak Dr. Neville untuk pergi meninggalkan kota ini menuju kota Vermont. Dr. Neville menolak. Ia menjelaskan kota ini adalah titik awal kemunculan virus Skripin dan merupakan situs penelitiannya, sehingga ia akan mengupayakan keberhasilan penelitiannya. Scene berpindah pada waktu Dr. Neville menceritakan jebakan-jebakan yang telah ia buat. Dr. Neville pun ragu kalau sebelumnya ia dijebak oleh para Darkseeker.
Ia menjelaskan para Darkseeker tidak akan bisa membuat jebakan. Hal itu diakibatkan fungsi otak Darkseeker rendah. Mereka tak bisa berpikir, membenci, ataupun mencintai. Anna pun bertanya, apa mungkin mereka bisa berevolusi? Dr. Neville pun tidak menjawab. Scene berpindah ketika Dr. Neville melakukan percobaan di laboratoriumnya. Ia menidurkan Darkseeker di bawah es batu. Hal itu dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh dan meningkatkan keefektifan obat yang ia ciptakan. Tiba-tiba, Anna yang datang pun takjub dengan apa yang Dr. Neville lakukan di ruangannya. Never seen her so still. You think I can hear her? Setelah itu, Anna menanyakan di mana Ethan bisa tidur. Dr. Neville pun mengantarkan Ethan ke kamar anaknya. Anna dan Dr. Neville pun berbincang-bincang hingga tak terasa hari mulai gelap. Anna mengajak Dr. Neville untuk pergi bersama ke Vermont. Anna meyakinkan Dr. Neville bahwa di sana masih terdapat koloni yang selamat dari bencana ini. Lagi-lagi Dr. Neville membantah semua perkataan Anna. Dr. Neville percaya tidak ada koloni yang dimaksud oleh Anna dimanapun itu. Every single person that you or I has ever known is dead! Belum sempat mereka selesai berbicara, tiba-tiba They followed us home. para Darkseeker rupanya mengetahui rumah Dr. Neville. Mereka pun panik. Anna langsung bergegas masuk ke kamar Ethan. Sedangkan Dr. Neville berupaya untuk menghentikan para Darkseeker yang mau menyerang mereka. Dr. Neville mengupayakan segala hal untuk menghentikan mereka. Ia menyalakan lampu sorot yang telah dipersiapkan, namun tidak berhasil menghentikan para Darkseeker. Ia pun meledakkan bom yang telah dipasang. Merasa ia telah aman, Dr. Neville pun mencari keberadaan Anna dan Ethan. Dan tiba-tiba rupanya ledakan tersebut tak bisa menghentikan Darkseeker. Mereka telah berhasil masuk ke rumah Dr. Neville dan menyerangnya. Terjadi pertarungan sengit. Untungnya, dengan senjata api yang Dr. Neville siapkan, ia pun berhasil melumpuhkan dua Darkseeker yang telah berada di dalam rumahnya. Ia mulai mengamati keberadaan di luar rumahnya. Para Darkseeker seakan tak ada habisnya. Mereka terus-menerus datang. Dr. Neville, Anna, dan Ethan pun segera ke ruang lab bawah tanah milik Dr. Neville. Go to the lab. Downstairs, go! Belum sampai di lab bawah tanah, Dr. Neville dan Anna pun terkejut oleh Darkseeker yang sebelumnya telah diberi obat. Mereka terkejut lantaran Darkseeker tersebut memiliki reaksi yang menunjukkan keberhasilan. Nafas dan detak jantung menurun. Di saat yang bersamaan, Darkseeker yang berada di luar rumah pun telah berhasil masuk dan menyergap mereka semua. Darkseeker yang dipimpin oleh Darkseeker Alpha tersebut terus mendobrak kaca yang menjadi pelindung terakhir mereka bertiga. Dan tiba-tiba In the dark, please. What are you doing? Dr. Neville mulai menyadari apa yang mereka cari. Dan benar saja, rupanya yang Dr. Neville tangkap dan dijadikan bahan percobaan adalah Darkseeker perempuan, kekasih dari Darkseeker Alpha, yang adalah pemimpin Darkseeker di area ini. Dr. Neville pun melepaskan Darkseeker perempuan itu dari segala atribut percobaan medisnya dan menyerahkannya kepada Darkseeker Alpha.
Karena para Dark Seeker telah mendapatkan yang diinginkan, mereka semua pun pergi dari rumah Dr. Neville. Scene berpindah pada keesokan harinya. Kini, Dr. Neville, Anna, dan Ethan pun pergi meninggalkan New York. Mereka semua pergi ke Vermont, tempat di mana para manusia yang bertahan berada. Dan film pun selesai. You are not alone. There is hope. Rupanya, film I'm a Legend memiliki dua ending yang berbeda. Dan yang barusan kita lihat adalah I'm a Legend versi alternatif. Adapun versi pertama kali film ini ditayangkan, berikut cuplikannya. Dimulai dari para Dark Seeker yang sudah memenuhi rumah Dr. Neville. Kini, mereka dan para Dark Seeker hanya dibatasi dengan kaca yang mulai retak. Dr. Neville bergegas mengambil sampel darah milik Dark Seeker yang ia teliti. Hal itu dilakukan karena Dark Seeker yang telah diberi obat memiliki indikasi yang positif dan bisa jadi menyembuhkan Dark Seeker tersebut. Kemudian, Anna dan Ethan pun masuk ke dalam ruang bawah tanah dan diberikan sampel Dark Seeker sebagai acuan obat yang dapat menyembuhkan para Dark Seeker. Setelah Anna dan Ethan berlindung, Dr. Neville pun meledakkan dirinya bersama para Dark Seeker yang ada di rumahnya dengan granat. Scene berpindah. Keesokan harinya, Anna dan Ethan pergi menuju Vermont. Dan benar saja, terdapat kelompok manusia yang bertahan di Vermont. Anna pun memberikan sampel darah yang telah berhasil diberikan obat dari Dr. Neville. Dan film pun selesai. Setelah rilis, film I'm a Legend memiliki respon yang kontroversi. Hal itu diakibatkan pada ending film. Dr. Neville mati dengan cara bunuh diri. Hal ini berbeda jauh dengan ending yang ada di novelnya. Mendapati banyak kritikan, rupanya Francis Lawrence selaku sutradara tidak tinggal diam. Ia dan timnya pun membuat I'm a Legend dengan versi alternatif yang memiliki ending mendekati novel I'm a Legend. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Silahkan komen di bawah ya. Oke, cukup sekian alur cerita film I'm a Legend. Saya pamit undur diri. Silahkan subscribe untuk mengikuti update terbaru dari konten Hai Movie dan tombol like jika kalian suka. Sekian, terima kasih.